dibagikan melalui orang-orang yang ada di sekitar Anda. Seorang lagi, rezeki yang disiapkan oleh Allah itu akan dikirim kepada kita masing-masing yang sudah dicatat melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita tidak mengenal mereka, akhirnya rezekinya nggak sampai. Ibaratnya Bapak Ibu punya kurir, alamat Bapak Ibu nggak jelas, sehingga kurirnya nggak bisa dikirim. Maka semakin banyak networking, semakin banyak kenalan, insya Allah peluang bisnisnya akan semakin besar. Yang kedua, bisa tulis, lebih akrab lagi, bisa ikuti tadarus dan kenali semua peserta yang tadarus rutin. Jadi di masjid-masjid kan suka ada tadarus tuh. Ada kan? Nah, sekali ikut, walaupun nggak rutin nggak apa-apa. Maksudnya Bapak Ibu ikutnya nggak rutin, tapi sekali ikut tadarus di masjid yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Orang-orang yang tadarus tadi adalah insya Allah orang-orang yang dekat kepada Al-Quran. Sebenarnya orang-orang itu potensinya adalah baik. Tinggal bagaimana cara Bapak Ibu menyentuh, gimana orang-orang soleh itu mau menjadi kaya. Banyak orang soleh yang tidak ingin kaya. Kenapa? Dia tahunya hadis yang menyatakan bahwa orang miskin itu akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Benar nggak? Ada hadis yang menjelaskan orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Jadi kalau gitu Bapak Ibu pengen miskin atau pengen kaya? Masuk surga duluan atau belakangan? Halo? Ingin masuk surga duluan atau belakangan? Duluan. Ada syaratnya kalau mau masuk surga, tahu nggak? Kaya dan dermawan. Tapi mati juga boleh tentu masuk surga ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis tadi adalah orang kaya dan orang miskin masuk surga duluan yang miskin. Itu kalau tingkat ketakwaannya sama. Ya betul. Sama-sama baiknya. Yang satu nggak punya duit, yang satu punya duit. Maka dia nggak punya duit lebih cepat hisapnya. Tapi kalau yang punya duit sedikit duitnya haram, yang punya duit banyak duitnya halal, maka lebih enak mana? Banyak duit. Iya kan? Masih akan cari rezeki yang halal walaupun banyak. Oke, berikutnya ya ada tingkat berikutnya. Terlibat menjadi panitia Ramadan di lingkungan Anda dan kenali panitia yang lain. Kalau Ramadan di sini kan biasanya ada panitia, ada resi. Atau kalau di Jakarta saya nggak ada di sini. Itu ada iktikaf. Kalau 10 hari terakhir di Jakarta di masjid-masjid besar itu malah tambah ramai. Ini beneran ini ya. Jadi trennya sekarang itu. Tapi adanya di masjid-masjid orang kaya. Kalau nggak percaya Bapak Ibu datang ke Jakarta dan bisa tunjuk. Di masjid-masjid orang kaya, masjid-masjid yang elit, itu kalau 10 hari terakhir masjidnya tambah ramai. Contoh saya kasih tahu, Masjid Raya Pondok Indah, Masjid Raya di Tarojaya, Masjid Kota Wisata, ya. Itu masjid Cutmutiah Menteng. Itu kalau 10 hari terakhir tambah ramai. Orang-orang yang banyak duit tambah di masjid. Makanya Bapak Ibu masuk ke komunitas itu, kenalan dengan mereka. Mereka tahu ya. Ada juga. Ada loh, sedikit ada ya. Kalau ada itu masih sedikit ini. Ini kita hidupkan. Benar kalau di Jakarta itu luar biasa. Ya, 10 hari terakhir itu malah ramai masjid-masjid yang besar. Tapi maaf, masjid-masjid yang biasa-biasa aja ya sepi. Tapi masjid di kalangan elit itu tambah ramai. Maka Bapak Ibu perlu terlibat di acara-acara seperti ini. Di sini banyak relasi, banyak kenalan. Ya, lihat orang itu punya keinginan untuk membantu orang lain. Orang-orang itu juga sudah nggak butuh duit untuk dirinya sendiri, tapi mereka mau membantu orang lain. Ya. Bapak ajak mereka, kalau ngajak orang yang kaya, jangan lihat, Pak saya kasih peluang bisnis Pak. Nanti ditanya, bilang kamu nggak penghasilan kamu berapa? Mengajak-ajak saya. Nah, Bapak mau nggak bantu orang-orang lain? Nah, ada nih Pak peluang yang bisa Bapak berikan kepada orang-orang lain berbisnis. Ya. Jadi sentuhannya harus berbeda. Ya. Oke, yang keempat, hadiri kajian di masjid lingkungan Anda. Yang saya tekankan kalau bisa di lingkungan masing-masing. Jangan jauh-jauh dulu, di lingkungan masing-masing.
sampai orang itu kenal dengan diri bapak diri ini semua. Ya, jadi nggak ada orang yang nggak kenal, tetangga nggak ada yang nggak kenal. Yang pertama kita harus mendapatkan trust, kepercayaan dari Kepercayaan tuh. Ternyata udah seperti. Yang kelima, buat para leader dan para tajir yang duitnya udah banyak, kalau bisa tambahin apa? Sedekah dengan berbagi produk kepada orang-orang yang dipandang terus. Ini kesempatan buat bapak ibu sekalian untuk sedekah. Kadang-kadang ada orang dengan produk dia nggak yakin. Udah bapak ibu sedekahin, kasih tahu kamu kalau perlu dicontohin, ya, sampai dia merasakan manfaatnya. Jangka panjang bapak ibu sekalian. Bisnis itu jangan mikirin hari ini saja, ya. Tapi kita berbisnis jangka panjang. Sampai orang-orang kalau melihat bapak ibu sekalian wajahnya apa? Wajah letter. Lihat pak, ibu wajahnya wajah paten. Bapaknya kenalnya Pak siapa? Pak Paten, juga. Ini Pak Paten juga. Ini namanya paten. Brand seperti itu. Ya. Di kampung dimilih paten. Kalau Bapak Ibu bisa membentuk seperti itu, maka jangka panjang bisnis Bapak Ibu akan melejit. Sama dengan orang kalau melihat saya. Ya. Rupanya ada Ustaz Ilham di sini. Nanti kenal saya sudah lama. Dulu kalau orang melihat saya di Jakarta, taunya apa? Bahasa Arab. Karena dulu saya bikin kursus bahasa Arab. Ya, bikin kursus bahasa Arab, pesertanya sampai 1000. Ya. Nah, lama-lama saya kepengen cari dunia juga. Gitu. Jadi kursus bahasa Arabnya saya disuruh gabung menjadi kampus, saya ngelola kampus sampai sekarang, duitnya cari yang lain-lain. Jadi orang kalau melihat saya kalau di Jakarta, taunya apa? Ustadz MLM. Memang saya bentuk seperti itu. Jadi brand, ya. Kalau Ustadz MLM, Ustadz bisnis bentuk sama itu Ustadz yang namanya duit, bisnis, multi level, ya. Kita membentuk brand. Itu bagian daripada marketing jangka panjang kita, ya. Lo harus seperti itu. Kalau enggak, ya bapak gimana orang nggak kenal kalau bapak orang daerah, bapak nggak ngerti, orang pada nggak ngerti kalau bapak jualan